Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa S1 Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jakarta. Saya Berliana Septiani Suganda dengan NIM 2010512004 dan rekan saya. Dinda Auliastianingsih dengan NIM 2010512035. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis dan prediksi kami terkait dataset penyakit diabetes. Yang pertama ada tujuan. Pemrosesan dataset ini bertujuan untuk membantu menemukan model terbaik dalam proses diagnosis penyakit diabetes secara cepat dan lebih akurat, serta untuk mengantisipasi keterlambatan penegakan diagnosis pada pasien. Tahap pertama yaitu ada data preparation. Pada data preparation ini, kami melakukan import package, di mana kami mengimport beberapa library yang kami butuhkan, seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, dan juga sklearn. Di sini library sklearn kami gunakan untuk preprocessing, lalu juga untuk men-split data trend dan data test, lalu untuk menggunakan beberapa model seperti logistic regression dan random forest classifier. Lalu juga dengan library sklearn ini kami menggunakan untuk mencari confusion matrix dan classification report. Nah, setelah kami melakukan import library yang kami butuhkan, selanjutnya kami mengimport dataset yang kami gunakan. Dan seperti bisa dilihat, untuk dataset yang kami gunakan yaitu dataset diabetes.csv. Selanjutnya menampilkan preview dari dataset. Di sini dapat dilihat kami menampilkan 15 data teratas dari dataset diabetes. Nah, dari dataset ini terdapat 9 kolom, di mana terdapat pregnancy, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Di sini juga kami menampilkan shape dari dataset itu, di mana terdapat 9 kolom dan 768 record. Selanjutnya ada data understanding. Jadi dari 9 kolom yang ada, 7 kolom bertipe data integer dan 2 lainnya bertipe data float. Nah, dari 9 kolom ini, yang pertama itu terdapat kolom atau variable pregnancies. Jadi kolom ini tujuan untuk menjelaskan jumlah kehamilan. Lalu untuk kolom glucose, dia menjelaskan untuk tingginya glukosa darah. Lalu untuk blood pressure, dia menjelaskan untuk pengukuran tekanan darah. Lalu selanjutnya kolom skin thickness. Di sini skin thickness ini menjelaskan ketebalan kulit. Lalu kolom insulin yang menjelaskan level insulin dalam darah. Lalu ada BMI menjelaskan indeks massa tubuh. Lalu ada diabetes pedigree function menjelaskan tentang presentasi terkena diabetes. Lalu ada age untuk menjelaskan tentang umur. Dan yang terakhir ada kolom outcome. Ya, ini menjelaskan prediksi diagnosis apakah akan terkena diabetes atau tidak. Jadi dalam dataset yang kami gunakan, tidak terdapat baris yang hilang, dibuktikan dengan semua kolom menampilkan nilai non-nul. Dengan demikian, data perlu lagi mengisi atau menggunakan nilai yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dan selanjutnya, untuk mencari missing value pada dataset yang kami gunakan, di sini digunakan sintaks df.isnull.sum. Nah, berdasarkan hasil sintaks tersebut, pada dataset yang kami gunakan ini tidak terdapat nilai yang hilang, sehingga dapat dilihat dari setiap kolom yang ada itu menampilkan nilai 0. Next. Selanjutnya kita masuk ke exploratory data analysis atau EDA. Nah, pada gambar di layar ini merupakan dari grafik ini bisa dilihat bahwa glukosa pada pasien diabetes bergeser ke kanan. Hal ini dikarenakan kadar glukosa pada penderita diabetes cenderung lebih tinggi. Selanjutnya, pada tekanan darah, ketebalan kulit, dan insulin memiliki distribusi yang identik untuk pasien diabetes dan pasien sehat. Dan untuk BMI memiliki sedikit distribusi pergeseran ke kanan untuk pasien diabetes. Dengan begitu, BMI dianggap tidak baik untuk kesehatan atau semakin tingginya BMI,
itu merupakan salah satu penyebab seseorang terkena diabetes. Next. Nah, ini merupakan korelasi setiap variabel. Nah, pada visualisasi di samping dapat dilihat bahwa korelasi untuk setiap variabel ini, di mana usia dan tekanan darah pada beberapa kasus berkorelasi positif, BMI dan ketebalan kulit memiliki korelasi positif, di mana semakin banyak BMI berarti semakin banyak berat badan yang dimiliki, dan oleh karena itu ketebalan kulit yang dimiliki juga lebih tebal. Nah, selanjutnya BMI dan tekanan darah memiliki korelasi positif. Semakin banyak BMI, maka semakin banyak kebutuhan jantung untuk bekerja, dan tekanan darah yang ada semakin tinggi. Insulin dan ketebalan kulit memiliki korelasi positif yang tinggi. Oke, next. Selanjutnya kita masuk ke eksplorasi model. Nah, di sini dalam eksplorasi model ini, kami menggunakan dua macam pemodelan, yaitu logistic regression dan random forest classifier, di mana logistic regression ini merupakan teknik analisis data untuk menemukan hubungan antara dua faktor data. Sedangkan untuk random forest classifier ini adalah algoritma yang merupakan kombinasi masing-masing tree dari decision tree yang kemudian digabungkan menjadi satu model. Biasanya algoritma random forest classifier ini digunakan untuk proses pengklasifikasian dataset dalam jumlah besar. Nah, di sini kita membagi data training dan data testing, di mana data training ini kita definisikan dengan X-train dan Y-train, sedangkan data testing didefinisikan dengan X-test dan Y-test. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah pembagian data testing dan data training, kami mengambil data training dan data testing yang digunakan untuk menghitung conversion matrix dan classification record. Jadi yang pertama kita menggunakan data training untuk digunakan untuk mencari conversion matrix, di mana di sini dapat dilihat dihasilkan true positif bernilai 103, lalu true negatif bernilai 315, lalu false negatif bernilai 37, lalu false positif bernilai 82. Selanjutnya untuk classification report dari data training, yaitu dihasilkan akurasi sebesar 0,78 atau 78%. Selanjutnya kami menggunakan data testing untuk menghitung conversion matrix, di mana dilihat dihasilkan true positif bernilai 48, lalu true negatif bernilai 128, lalu false negatif bernilai 20, dan false positif bernilai 35. Lalu untuk classification report pada data testing, dihasilkan akurasi sebesar 0,76 atau 76%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk di random forest classifier ini, confusion matrix-nya itu true positifnya bernilai 185, true negatifnya bernilai 352, false negatifnya bernilai 0, dan false positifnya juga bernilai 0. Lalu didapatkan dari classifier ini, akurasinya itu sebesar 100%. Selanjutnya, untuk data testing di sini, confusion matrix-nya itu true positifnya bernilai 51, true negatifnya bernilai 124, false negatifnya bernilai 24, dan false positifnya bernilai 32. Dengan nilai akurasi yang dihasilkan dari data testing ini sebesar 76%. Dari kedua model tersebut, dapat dirangkum bahwa dari dua algoritma yang kami gunakan, yaitu logistic regression dan random forest classifier, pada logistic regression ini performa trainingnya sebesar 78%, performa testingnya sebesar 76%. Sedangkan pada random forest classifier ini performa trainingnya sebesar 100% dan performa testingnya sebesar 78%. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat kesimpulan.
di mana pada dataset diabetes dilakukan tahap-tahap seperti collect data, pre-processing data, exploratory data, analisis, dan modeling data. Untuk mendapatkan akurasi yang lebih baik, kami menggunakan dua model, yaitu logistic regression dan random forest classifier. Untuk dibandingkan mana akurasi yang lebih tepat untuk dijadikan model dalam membuat kasus ini. Dari hasil uji pada data tes dan data training, kedua model tersebut maka disimpulkan model logistic regression dikatakan terbaik sebab performa dari model tersebut cenderung mampu memprediksi sama baiknya di fase training maupun testing dengan nilai akurasi training 78% dan nilai akurasi testing 76%. Di lain sisi, algoritma lainnya cenderung overfitting. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.